warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk berada di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diakui menjadi umat beliau, dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, saya di sini diamanai untuk menjadi MC pagi hari ini oleh DPC. Mudah-mudahan kajian pagi ini mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kebahagiaan, diberikan kemuliaan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pagi ini saya akan bacakan ini ya, susunan acara pada pagi hari ini. Nanti yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Natania Zahwatalita, itu putri dari Ibu Irma. Insya Allah nanti ya. Sudah hadir nggih? Ya. Nah, kemudian nanti ada sambutan dari Ketua DPC oleh Ustadz Indra Nurianto. Kemudian dilanjutkan yaitu materi dari Ustadz Triwibowo SPD tentang kisah-kisah inspiratif di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah itu kita tutup acara kajian pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya yaitu
tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Natania Zahwa Talita, putri dari Ibu Irma. Kepada Ananda Natania, monggo bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria Innada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Adinda Natania Zahwa yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dengan mendengarkannya. Ya. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DPC. Alhamdulillah Ustadz Hendra Nurnya sudah hadir di sini. Untuk waktu kami persilakan, monggo Ustadz Hendra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man suranajihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Ustadz Triwibowo, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini
beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, juga Ustadz Ustazah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan seluruh kader, baik itu pengurus DPC Kapanewon Kalasan, pengurus Depera, seluruh anggota maupun seluruh pendukung Partai Keadilan Sejahtera yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua bisa mengikuti acara kajian perdana, itu kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh bidang kaderisasi DPC PKS Kapanewon Kalasan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu momen ataupun agenda untuk mempererat ukhuwah kita, salah satunya meskipun dalam kondisi pandemi ini kita senantiasa menjalin silaturahim, dan mudah-mudahan nanti ke depan acara-acara selanjutnya nanti bisa lebih baik lagi untuk pelaksanaannya. Dan pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Sumaryatin SOSMA yang pada kesempatan pagi hari ini beliau memfasilitasi kita dengan media Zoom ini untuk bisa menyelenggarakan agenda ataupun acara pekajian pada kesempatan pagi hari ini. Lalu kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman bidang kaderisasi yang telah menyelenggarakan kajian ini. Ya, nanti mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi. Juga pesertanya ini kalau kita lihat memang udah sampai 100 belum ya. Nah, itu mudah nanti bisa lebih maksimal publikasi dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya dalam beberapa waktu ke depan begitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PKS ya nanti mudah-mudahan bisa dirasakan oleh seluruh anggota ataupun seluruh masyarakat, karena memang kita berusaha senantiasa bagaimana melayani ataupun menjadi qadimul ummah begitu, jadi pelayan umat. Nah, sehingga harapannya kami mohon peran serta dari seluruh anggota ataupun seluruh pendukung Partai Keadilan Sejahtera di Kapanewon Kalasan ini khususnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada nantinya. Nah, kegiatan yang terdekat besok Senin, insya Allah kita akan ada iftar on the road ya, yang dipandegani oleh teman-teman bidang pelayanan masyarakat begitu. Nah, mungkin nanti kita infokan. Kalau lokasi kemarin disepakati di pertigaan utara Bu Rima ya, atau di pertigaan Kimia Farma begitu. Nah, besok sore akan kita laksanakan pembagian takjil gratis di sana gitu. Dan masih ada agenda-agenda yang lain yang nantinya juga bisa kita ikuti, misalnya kajian fikih Nisa ya, ibu-ibu sudah melaksanakan dari hari pertama kalau salah, itu juga sudah bisa dilaksanakan tiap pagi begitu. Juga kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti kita informasikan baik itu lewat grup-grup WA yang ada begitu ya. Baik, terakhir juga terima kasih kepada seluruh teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti dengan kajian ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita, karena ini waktu juga sepertinya juga kita sudah mundur banyak ya. Saya tutup saja untuk sambutan pada kesempatan kali ini, namun saya sampaikan satu pantun untuk penutup, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dinanti, hiasi hari dengan Al-Quran. Jika hendak dapat derajat tinggi, perbanyak ngaji, bukan rebahan. Nah, itu untuk pesan terakhir pada sambutan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tidak memperbanyak rebahan, tapi bahkan kita banyak mengaji ataupun tilawah Quran. Gitu ya, pesan kami. Terima kasih, Assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Indra yang sudah menyampaikan sambutannya dan beberapa pengumuman dan motivasinya, Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum nanti acara inti ya untuk hari ini, alhamdulillah yang sudah masuk ada 77 Ustadz.
77 ini yang peserta pada pagi hari ini. Dan hari ini tema yang kita angkat adalah kisah-kisah inspiratif di dalam Al-Quran, gitu ya. Kisah-kisah inspiratif di dalam Al-Quran. Memang begitu banyak ayat yang di sana bercerita tentang kisah-kisah, entah itu Nabi, kemudian orang-orang soli, bahkan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Di sana banyak sekali ya. Nah, itu mungkin bentuk dari metode dakwah ya, termasuk metode dakwah yang sangat efektif. Nah, hari ini alhamdulillah kita akan dibersamai oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Tri Wibowo. Insya Allah beliau akan menyampaikan tentang kisah-kisah inspiratif ya di dalam Al-Quran itu. Dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, ya, dan kosongkan gelas kita, kosongkan gelas kita untuk menerima ilmu-ilmu ya dari beliau. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan pencerahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya juga tidak tidak sabar lagi untuk untuk menunggu apa yang mau disampaikan gitu. Baik, perlu saya sampaikan untuk untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat chatting room ya, chatting room saja nanti kita bacakan gitu ya Ustaz. Oke, gitu. Kemudian saya mengingatkan untuk nanti di akhir bisa presensi untuk data kami begitu bagi para peserta nggih. Nah, begitu mungkin langsung saja Ustadz Triwibowo matur nuwun sudah membersamai kita semua nggih. Waktu dan tempat kawula sumangga akan monggo. Suaranya belum keluar ya, Pak? Suaranya belum keluar, Tad? Iya, suaranya belum keluar. Halo? Cek. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Indra, selaku Ketua BC di Kapanewon Kalasan, serta seluruh pengurus DPC PKS, ya, yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Bapak Ibu semuanya, Fatih, rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan. Meskipun kita bertemu secara online, semoga ya termasuk dari hamba-hamba Allah yang nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak, karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul dalam majelis ini semoga menjadi jalan wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya ke surga. Meskipun secara zahir kita tidak bisa melangkahkan untuk bertemu secara fisik, tetapi kesungguhan kita untuk meluangkan waktu, untuk kita berkorban pada pagi hari ini, semoga betul-betul dicatat oleh Allah sebagai kebaikan buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita dimudahkan untuk berziarah ke makam beliau di Madinah Al-Munawwarah, dan semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian yang saya hormati, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu ada sebuah kisah sampai Allah menyebutkan ahsanul qasas. Kita masih ingat apa itu? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, insya Allah kita akan bahas karena kenapa
kisah Nabi Yusuf ini menjadi kisah yang paling baik begitu. Di mana Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi Allah menyebutkan kisah ini menjadi sebaik-baik kisah. Nah, surat Yusuf ini merupakan salah satu surat Makkiyah. Yang kalau kita lihat surat Makkiyah itu kan rata-rata pendek. Tapi kenapa ini suratnya panjang, gitu kan? Tetapi berisi tentang kisah, di mana saat itu, ya sekalian, sebagian sahabat yang membersamai baginda Nabi SAW, di mana mereka adalah orang-orang yang tertindas saat itu, ada Khabbab bin Al-Arad, kemudian di situ ada Bilal bin Rabah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Nah, mereka kemudian ada yang usul, gitu, ada yang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mau ceritakan kepada kami kisah, gitu ya. Jadi supaya kami bisa mendapatkan sesuatu, ya. Nah, kisah berbeda dengan dongeng, kisah berbeda dengan cerita. Nah, kisah itu adalah sesuatu yang nyata, yang terjadi, yang kita bisa ambil pelajaran. Kalau yang baik kita ambil kebaikan itu untuk contoh, kalau buruk tentu saja kita jangan sampai termasuk dalam golongan mereka. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi sebaik-baik kisah menurut Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau ada beberapa sebab. Jadi di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan kenapa kisah Nabi Yusuf ini menjadi sebaik-baik kisah begitu. Yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an ini, di dalam surat Yusuf inilah terdapat ya banyak pelajaran, ya banyak pelajaran, nasihat, hikmah, ya yang sangat luar biasa, yang itu tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Yang di sini ada banyak pelajaran, nasihat, hikmah yang terdapat di dalam surat Yusuf ini. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-111 dari surat Yusuf itu di mana Allah menyebutkan sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kisah ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita hanya tahu saja, tetapi ada sesuatu yang pasti bisa kita ambil ketika kita bisa menggunakan akal kita dengan jernih, akal kita dengan baik untuk mengambil apa yang terjadi di saat itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah sebaik-baik kisah? Kembali pada dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan bahwa balasan baik yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang jelas-jelas telah mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf yang mereka mempunyai hati yang iri kepada Nabi Yusuf, bahkan mencelakakan Nabi Yusuf, tapi endingnya kita lihat Nabi Yusuf memberikan balasan yang baik kepada saudara-saudaranya. Yang kedua adalah sikap pemaafnya terhadap saudara-saudaranya yang telah bertemu. Di saat bayangkan ini, dulu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ketemu lagi di saat yang memasukkan sedang butuh, dan yang dimasukkan sedang berpuasa. Luar biasa. Kalau ketemunya sama-sama nggak berpuasa, mungkin beda kisah. Ini ketemunya Nabi Yusuf sedang berpuasa. Dia bisa menggunakan senjata, menggunakan power, menggunakan apa yang dia miliki untuk membalas itu. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ya tidak melakukan sebagaimana mungkin yang dibayangkan, gitu ya. Bahwa justru beliau adalah memaafkan ketika bertemu dengan saudaranya, dan kemudian apa? Menceritakan ya kembali, mengingatkan kembali tentang apa? Kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, ya. Kemudian juga Nabi Yusuf mengatakan gimana itu? Sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-92, ya. Ayat yang ke-92 dari surat Yusuf itu, Nabi Yusuf mengatakan pada hari ini tidak ada tercaan terhadap kamu, meskipun dulu kamu telah mencelakai aku lah, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Ya, pemaaf, sikap pemaaf yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang ketiga, sekalian, di dalam kisah ini, ya, di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, ya,
disebutkan golongan nabi, kemudian golongan orang-orang soleh, ya nabi di situ ada Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, ya. Sedangkan Nabi Yusuf sendiri kan ketika kecil ya beliau belum menjadi nabi, yang akhirnya juga menjadi nabi. Kemudian disebutkan orang-orang yang soleh, di situ juga disebutkan tentang malaikat, di situ disebutkan tentang setan yang menggoda, yang membuat makar sehingga hubungan kekerabatan itu menjadi renggang. Kemudian di situ juga disebutkan tentang jin, di situ disebutkan manusia, hewan ternak, burung, ya. Kemudian kisah tentang raja, yaitu penguasa. Kemudian juga di situ ada budak, tentang perbudakan, ya. Kisah budak juga disinggung. Kemudian di situ juga disinggung tentang dagang, ya, urusan dagang. Di situ juga disinggung tentang ulama, jadi orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Tapi toh di situ juga disebutkan orang-orang yang, mohon maaf, dibahasakan orang-orang yang bodoh juga ada di situ, disebutkan dalam surat itu. Kemudian kaum laki-lakinya ada, wanitanya ada, ya. Kemudian juga di situ ada tauhid, kemudian di situ ada fikih, ya. Di situ ada sirah, ada tafsir mimpi. Dan ini sebuah surat yang isinya kompleks, meskipun itu surat Makkiyah. Jadi, meskipun itu adalah salah satu surat Makkiyah. Itu yang ketiga, kata Imam Qurtubi. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa surat ini menjadi istimewa dan menjadi sebaik-baik kisah? Kata beliau, bahwa siapapun yang disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf ini, endingnya bahagia. Nah, ini yang luar biasa. Jadi aktor-aktor dalam ini, surat Yusuf ini, itu endingnya adalah ending bahagia, kata beliau, di mana Nabi Yusuf sendiri itu meskipun perjalanannya begitu luar biasa, tapi beliau akhirnya mendapatkan posisi yang tinggi di Mesir. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam itu yang kemudian endingnya juga bahagia karena beliau didudukkan di sebuah kursi. Kemudian anak-anak beliau kemudian berada di depan beliau dan bersujud. Kemudian juga bahkan istri Al-Aziz yang menyebabkan Nabi Yusuf di penjara pun akhirnya juga menjadi baik. Bahkan raja yang berkuasa di Mesir saat itu juga menjadi seorang muslim karena lantaran Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini endingnya bagus. Akhirnya begitu. Nah, ini ada 4 hal yang disebutkan oleh Imam Qurtubi kenapa kisah ini menjadi ahsanul qasas. Nah, baik sekalian, apa yang coba secara singkat misalnya begini. Andai saja tidak ada rasa iri hati dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam saat itu, mungkin Nabi Yusuf tidak sampai ke Mesir. Gara-gara ada iri hati itulah Nabi Yusuf kemudian bisa ke Mesir. Kalau tidak, mungkin Nabi Yusuf masih di Palestina terus, besar di sana, gitu kan, bersama dengan orang tuanya. Tapi gara-gara ada iri hati dari kakak-kakaknya, Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual. Seandainya Nabi Yusuf tidak dijadikan sebagai barang dagangan untuk dijual, maka Nabi Yusuf tidak akan bertemu dengan istri dari Al-Aziz, ya wanita atau Al-Aziz yang kemudian mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak. Dan dalam perjalanannya, seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan cobaan berupa fitnah dari para wanita saat itu, istri-istri pejabat itu, maka Nabi Yusuf tidak akan masuk penjara. Yang di penjara itu ternyata Nabi Yusuf bertemu dengan pelayan raja. Yang nanti pelayan raja itu justru menjadi wasilah lantaran untuk apa? Menyampaikan kepada raja bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang pandai dalam mentakwilkan mimpi. Jadi bertemunya kan di penjara. Nah, setelah kemudian bertemu itu, pelayan raja tadi menyampaikan kepada raja tentang Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian saat itulah Nabi Yusuf dipanggil oleh raja dan menjadilah pejabat di sana. Nah, ini sebuah perjalanan yang luar biasa yang terkadang, Bapak sekalian, kadang mungkin ya, kalau bayangkan gitu, kita bisa bayangkan seorang anak kecil, kemudian oleh kakak-kakaknya. Ini kalau jenengan kita baca tafsir ya. Sekarang kita baca tafsir apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Nabi Yusuf itu
Ya sekalian, itu ketika dibawa oleh kakak-kakaknya, itu kan pada waktu kakak-kakaknya minta sama bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, itu kan dalam keadaan manis. Ya ayah, izinkan saya untuk membawa Yusuf untuk bermain bersama kami, gitu kan. Nah, mukanya semuanya manis semua. Tapi tahu nggak apa yang dilakukan kakak-kakaknya ketika saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sudah jauh dari orang tua. Maka Nabi Yusuf alaihissalam diikat, kemudian ketika dimasukkan ke sumur itu, Nabi Yusuf itu tangannya pegangan di bibir sumur itu. Apa yang terjadi? Kakinya ini diinjak-injak oleh kakak. Supaya apa? Ini nggak pegangan. Terus kemudian, begitu sudah, sebelum diikat itu, setiap Nabi Yusuf minta tolong kepada kakaknya yang satu, maka semua mereka menampar Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, kakaknya menampar semua, terus kemudian diikat, dimasukkan ke sumur. Nabi Yusuf, waktu itu Yusuf kecil berpegangan di bibir sumur, kemudian tangannya diinjak-injak oleh kakaknya, kemudian saat itu setelah sampai di pertengahan sumur, maka kemudian tali itu dilepaskan, blung, sampai ke bawah. Dan qadarullah, di dalam sumur itu terdapat batu yang agak di tepi, ya, di mana kemudian batu itu menjadi tempat Nabi Yusuf untuk berdiri, ya, sambil menunggu ketika kafilah dagang itu lewat. Apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya itu apakah langsung pulang? Enggak. Jadi kakak-kakaknya Nabi Yusuf tetap menunggu di sekitar sumur itu sampai kafilah dagang itu datang. Ketika kafilah dagang itu datang, kemudian kakak-kakaknya ini berakting. Kalau bahasa kita kira-kira, Tuan, tolong, ini saya punya dagangan, tapi dagangan saya itu ada di dalam sumur itu. Nah, kemudian setelah dilihat, betul dimasukkanlah timba, dan Nabi Yusuf kemudian berpegangan pada timba itu, ditariklah ke atas. Dan kakak-kakaknya bilang, Tuan, ini adalah dagangan saya. Terus ditanya, kamu mau jual berapa? Dan ternyata betul, kakaknya pun tega menjual Yusuf kecil saat itu. Jadi kakak-kakaknya ini telah menjual Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil kepada pedagang. Nah, karena pedagang ini dia membeli, maka dia pun berpikir nanti akan dijual di Mesir. Maka dibawalah Nabi Yusuf alaihissalam menuju ke Mesir, dan di sanalah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke pasar budak untuk ditawarkan kepada orang-orang. Nah, di saat itulah kemudian datanglah Al-Aziz bersama istrinya. Ketika melihat parasnya Nabi Yusuf, yang meskipun masih anak-anak, tapi sudah kelihatan bahwa Nabi Yusuf itu ganteng. Sampai Kanjeng Nabi saja ketika ketemu Nabi Yusuf, beliau komentarnya apa? Rasulullah SAW itu ketika Nabi Yusuf, Quran surat Yusuf ini turun, kan beliau belum pernah ketemu dengan Nabi Yusuf. Cuma sudah tahu kisahnya tentang Yusuf. Kanjeng Nabi ketemu Nabi Yusuf itu adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj, tidak lama sebelum hijrah. Nah, tapi Nabi Muhammad sudah tahu tentang Nabi Yusuf dengan kisahnya ini, maka ketika ketemu langsung, apa komentar Kanjeng Nabi? Dia Yusuf dianugerahi oleh Allah separuh dari ketampanan. Luar biasa. Jadi ketampanan itu kalau jumlahnya 1, ini yang separuh sudah miliknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, separuh itu dibagi laki-laki santunyo lah kira-kira. Nah, kalau Pak Joko ini kira-kira oman seberapanya, kira-kira gitu. Oh, gitu ya. Ya kita gitu. Nah, ini ketika kemudian sudah istri Al-Aziz ini kemudian langsung terpikat dengan Yusuf kecil, kemudian dibelilah Yusuf itu dari pedagang tadi dan dibawa ke rumah. Nah, dalam perjalanannya, ya sekalian, dalam perjalanannya di rumahnya Al-Aziz tadi, maka si wanita tadi, istri Al-Aziz ini kemudian lama-kelamaan tertarik dengan Yusuf karena Nabi Yusuf sudah tumbuh menjadi baru remaja. Ya. Di saat remaja sudah balik, sudah tampak tentang kesempurnaan fisik dari seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kemudian saat itulah ya ada sebuah rencana jahat dalam tanda petik. Secara dohir ini adalah rencana jahat, tapi ternyata itu semua berjalan atas takdir Allah untuk menuju kepada kemuliaan yang akan diraih oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kan begitu. Jadi terkadang kisah, kalau kita membaca kisah Yusuf ini, kadang ini ya,
kita itu ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan buru-buru memvonis. Tetaplah kita berhusnudzon kepada Allah, karena pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki di balik ini. Okay. Jadi pelajarannya adalah bagaimana kita tetap berhusnudzon kepada Allah terhadap sesuatu yang menimpa kita saat ini, meskipun saat itu yang kita rasakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian ada fitnah yang ketika saat itu terjadi dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang dilakukan oleh istri Al-Aziz tadi, di mana saat itu ada sebuah rencana ketika istri Al-Aziz itu membuat sebuah rencana ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, kemudian juga pembantu budak-budak yang lain juga disetting supaya tidak ada di rumah saat itu, sehingga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam hanya berdua dengan istri Al-Aziz. Dan Quran itu sungguh sangat luar biasa. Coba, ada nggak ditemukan di dalam Quran itu nama si wanita itu? Tidak. Kita tidak temukan nama. Kita tahu nama Yulaiha itu adalah dari hadis. Quran tidak pernah menyebutkan nama. Nah, ini karena memang betul-betul menjaga. Ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana kita menjaga nama baik orang. Jangan sampai kita mudah untuk menyebut, apalagi seseorang yang melakukan sesuatu yang buruk meskipun kita tahu nama orang itu. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu mendengar komentar sebagian sahabat yang berkomentar tentang orang yang dirajam oleh Nabi SAW saat itu, ya, itu jelas-jelas orang itu berzina dan jelas-jelas orang itu telah dirajam. Buktinya jelas, artinya dia terbukti bahwa dia bersalah. Itu pun ketika sebagian sahabat itu kemudian tetap membicarakan mereka, maka ditegur oleh Kanjeng Nabi SAW dengan apa? Ketika Kanjeng Nabi mempercepat langkah karena setelah mendengar ucapan mereka itu, Kanjeng Nabi tidak komentar, tapi belum mempercepat langkah. Ketika bertemu dengan bangkai yang sudah dikerumuni dengan lalat hijau itu, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, mana fulan dan fulan? Terus kemudian kami ya Rasulullah. Jadi turun, kamu makan bangkai itu. Mereka pun kaget. Kenapa mereka diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk memakan bangkai itu? Apa sih sebenarnya yang komentar mereka ucapkan itu? Komentarnya gini. Tuh, lihat. Wong aibnya sudah ditutupi oleh Allah. Kok dia malah ngaku sama Rasul, akhirnya dirajam seperti anjing. Nah, itu komentarnya mereka. Kok mau nih nggak usah ngaku. Gara-gara dia ngaku, akhirnya dia dirajam, dan dia dirajam seperti anjing. Nah, itu komentar yang muncul oleh sebagian ya. Nah, itu ketika Rasul mendengar itu, kemudian Rasul tidak tidak menjawab saat itu secara langsung, membiarkan sementara ketika bertemu dengan bangkai tadi, kemudian mereka yang berkomentar tadi diperintahkan untuk makan. Ketika mereka menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami memakan bangkai? Maka kemudian Kanjeng Nabi, sesungguhnya apa yang kau katakan terhadap saudaramu tadi lebih buruk daripada kamu makan bangkai. Dan sekarang itu majelis makan bangkai banyak gitu. Yang tidak disadari itu majelis, tapi majelisnya itu makan bangkai gitu. Yaitu apa? Majelis gosip gitu. Jadi ini di dalam Quran itu tidak menyebutkan nama Yulaiha. Tidak menyebutkan. Yang ada adalah istri Al-Aziz. Gitu. Istri Al-Aziz. Nah, kemudian saat itu istri Al-Aziz itu ya nyeting itu, kemudian dipanggillah Yusuf pada malam itu untuk menuju ke kamarnya si istri tadi. Nah, kemudian saat itu dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam ya, oleh si istri dari Al-Aziz tadi. Nih. Jadi di ayat yang ke-23 ya, 23 dari surat Yusuf itu dikisahkan warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ini di ayat yang ke-23. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihud dhalimun. Dan wanita itu
yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya itu adalah Nabi Yusuf kepadanya tadi pada perempuan tadi, dan ia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah, kesinilah, ya deh, haitalah, kamu kesini, Yusuf, sini. Nah, dipanggillah oleh Yulaikha, si wanita tadi yang disebutkan dalam tafsir darah Yulaikha. Kemudian Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu ucapan kanjeng Nabi Yusuf. Kemudian innahu rabbi ahsana maswai, ya, sesungguhnya tuanku, ya, Robbi dimaksud itu adalah tuan, itu adalah wah, itu saya itu sudah diperlakukan dengan baik, saya ya berkhianat, saya tidak berani, gitu ya. Ini kan contoh bagaimana seorang itu menjaga amanah, tidak berkhianat. Karena kanjeng Nabi SAW itu mengatakan di akhirat nanti para pengkhianat itu dikasih bendera di duburnya masing-masing. Jadi para pengkhianat itu nanti di akhirat di duburnya itu akan ada tanda yang itu orang langsung bisa mengenali kalau dulu di dunianya dia adalah orang yang berkhianat. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh, beliau tidak mau berkhianat. Ya, saat itu tuanku itu telah memberikan sesuatu yang baik kepadaku, ya masa saya gitu ya melakukan ini. Ya, maka mendengar jawaban itu, istri Al-Aziz ini kemudian tidak terima. Ya. Maka kemudian saat itu ya sebenarnya di sini ayat yang ke-24 ini disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sesungguhnya wanita itu telah memaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Jadi ternyata Bapak sekalian, Nabi Yusuf itu secara fitrah manusiawi itu ternyata juga tertarik gitu ya. Jadi secara manusiawi. Karena saat itu istri Al-Aziz jelas adalah wanita yang open begitu, secara fisik juga menarik gitu. Dan memang dikisahkan memang belum punya anak. Sehingga memang ya secara fitrah manusiawi seorang laki-laki tertarik. Dan disebutkan memang kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam itu juga tertarik kepada wanita itu. Nah, tetapi di sini laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi di sini disebutkan bahwa seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Robnya, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi diselamatkan oleh Allah. Dalam riwayat seolah-olah tiba-tiba Nabi Yakub itu datang kemudian memegang dasarnya Nabi Yusuf itu, Yusuf mundur, tak boleh. Nah, inilah juga pelajaran yang bisa kita ambil. Pentingnya kita orang tua yang selalu terus jangan sampai putus untuk selalu mendoakan anak kita. Ya, meskipun anak kita secara zahir tidak bersama dengan kita saat ini misalnya, tetapi insya Allah doa kita itu akan menjadi benteng, akan menjadi sebuah penjagaan buat anak-anak kita yang ketika suatu saat mungkin setan menjerumuskan mereka, ya, hendak menjerumuskan mereka, itu ada sesuatu yang bisa menjadi penangkal, begitu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya saat itu terselamatkan dan kemudian lari menuju pintu. Maka istri Al-Aziz mengejar, kemudian memegang bajunya Yusuf, dan saat itulah Yusuf sambil membuka pintu, sedangkan istri Al-Aziz tadi menarik bajunya Yusuf sehingga baju Yusuf itu sobek di bagian belakang. Nah, ketika dibuka pintu ternyata suaminya ada di luar pintu. Nah, ini kayak sinetron. Tidak disangka suaminya ini sudah berada di luar kamar. Kemudian saat itu kemudian suaminya ini kaget mendapati istrinya bersama dengan Yusuf di dalam kamar, dan yang luar biasa adalah istri Al-Aziz ini mengaku bahwa dialah yang digoda
oleh Yusuf. Mengaku pada suaminya. Suaminya mendengarkan pengakuan istrinya, kemudian Yusuf pun mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya saya tidak menggoda istri Tuhan. Dialah yang menggoda saya. Nah, bingung dengan dua versi ini. Maka karena bijaksana, dia pun datang kepada hakim untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus aku lakukan terhadap pengakuan dua orang yang berbeda ini. Maka kemudian hakim menjawab, tanyakan kepadanya atau lihatlah apa yang terjadi. Seandainya ya baju dari budakmu itu yang sobek di bagian depan, maka yang salah adalah dia. Dia itu adalah budakmu, Yusuf. Tapi kalau sobeknya di bagian belakang, maka yang salah istrimu. Berarti dialah yang mengejarnya. Maka ternyata ditemukan bahwa yang sobek itu di bagian belakang. Jadi Nabi Yusuf tidak berlari dan ditarik oleh. Nah, ketika singkat cerita, ketika kabar itu menyebar di di Mesir, maka ibu-ibu, istri-istri para pejabat itu kemudian mereka pun membicarakan tentang istri Al-Aziz tadi, dan mereka pun mengatakan ya, waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz ya menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam, ya, menjadi bahan ejekan itu. Kemudian mendengar ejekan itu, maka istri Al-Aziz tadi kemudian membuat sebuah rencana. Kalian nggak merasakan, gitu kan? Bagaimana saya setiap hari mendampingi atau melihat Yusuf. Maka kemudian diundanglah mereka untuk datang ke rumahnya Al-Aziz tadi, kemudian diberikan buah dan pisau masing-masing satu buah, satu pisau. Kemudian mereka pun dipersilahkan untuk mengupas buah itu, dan Nabi Yusuf pun diminta oleh istri Al-Aziz tadi untuk lewat di depan ibu-ibu. Maka ketika Yusuf lewat, apa komentar ibu-ibu itu? Maka disebutkan di situ, hasyalillah ma hada basyaran in hada illa malakun karim. Wah, ini wah, maha sempurna Allah. Ini bukan manusia ini malaikat ini. Sampai mereka mengupas buah itu, sampai mengiris tangan mereka masing-masing, karena sampai terpesonanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap ketampanannya. Nah, ketika kemudian melihat peristiwa itu, istri Al-Aziz Zulaikha tadi, tuh, kalian lihat sekali aja kayak gitu, apalagi saya yang setiap hari. Nah, maka kemudian muncullah ancaman dari wanita-wanita itu, ya. Di ayat yang ke-32, wanita itu berkata, itulah dia yang kamu sekalian cela aku karena tertarik padanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya, akan tetapi ia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Ayat 32. Ketika diancam begitu, apa jawaban Nabi Yusuf? Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf berkata, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginan ibu-ibu itu. Nah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Isah yang dimiliki oleh seorang Nabi Yusuf. Bayangkan, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginan mereka. Yang keinginan ini secara dohir, gitu ya, itu keinginan yang secara syahwat itu nyenengke. Ya. Nabi Yusuf tidak ada saudara di situ. Bayangkan, tidak ada saudara situ. Kan kalau kadang orang itu kan pakai wohnya masih ada orang yang melihat karena masih ada yang kenal gitu. Ketika ada yang nggak kenal, kan nggak ada yang kenal nih. Nabi Yusuf di situ nggak ada saudara, nggak ada kerabat. Gitu. Dan tidak ada yang tahu bahwa Nabi Yusuf itu anak dari seorang nabi. Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan dengan ketegasannya, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti keinginan mereka. Baik. Kemudian saat itu betullah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Dan di penjara itu Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pelayan, di mana pelayan itu kemudian menceritakan tentang mimpinya. Yang satu bermimpi bahwa di kepalanya ada
roti itu dipatok oleh burung gitu, dan yang satu itu kok membawa baki yang isinya anggur. Mereka bertanya kepada Nabi Yusuf untuk bisa mentakwilkan mimpi itu. Nabi Yusuf sudah mengingatkan, tidak usah ditakwilkan. Nah ini Kanjeng Nabi SAW mengatakan bahwa mimpi itu bisa iya, bisa tidak, kira-kira begitu. Ya, makna redaksi hadisnya begitu. Jadi kalau ditakwil itu bisa menjadi kenyataan. Maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, kalau kita itu mimpi yang buruk, apa kata Nabi? Maka ubahlah posisi tidurmu, kemudian meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali, dan memohonlah kepada Allah agar mimpi itu tidak terjadi. Meludahnya ya kayak meludah kalau sholat digoda setan itu nggak usah pakai itu, nggak usah. Jadi meludah dengan isyarat gitu 3 kali ke arah kiri, kemudian berdoa kepada Allah agar supaya mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Nah kalau itu mimpi bagus, ya kita kita mohon kepada Allah agar semoga itu menjadi kenyataan. Nah Nabi Yusuf kemudian sudah mengingatkan, ternyata mereka tetap ngotot. Dan ditakwilkanlah oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa, nah ini juga Nabi Yusuf tidak menyebutkan secara pasti, bukan, secara langsung gini. Misalnya begini, kamu yang bermimpi di kepalamu ada roti dipatok ular, kamu nanti akan mati dipancung atau digantung. Kamu yang membawa baki, membawa minuman raja, kamu akan tetap menjadi pelayan raja. Tidak. Tapi Kanjeng Nabi Yusuf mengatakan salah satu di antara kalian. Nah itu. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf tidak menyebutkan yang ini begini, yang ini begini. Tetapi kemudian akhirnya takwil mimpi itu oleh yang Nabi Yusuf tadi terbukti bahwa yang mimpi di atasnya ada makanan dan roti kemudian dipatok burung itu ternyata dia dieksekusi oleh raja karena dituduh telah memberikan racun, sedangkan yang membawa baki tadi dia tetap menjadi pelayan raja. Singkat cerita, pelayan tadi kemudian dia keluar dari penjara lebih dulu, kemudian melayani raja kembali. Nah, ketika saat itulah muncul sebuah peristiwa di mana raja bermimpi, ada 7 sapi yang kurus-kurus memakan 7 sapi yang gemuk-gemuk. Maka raja kemudian memanggil para pembesar-pembesarnya untuk berunding atau meminta saran apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang harus aku lakukan. Tapi semua saran yang disampaikan oleh para pembantu raja tadi tidak ada yang satupun yang membuat raja merasa srek dengan saran-saran itu. Akhirnya pelayan tadi kemudian ingat dengan takwilnya Nabi Yusuf terhadap mimpinya yang betul-betul menjadi kenyataan. Maka pembantu tadi mengatakan, pelayan tadi, ya Tuhan, itu kan sesungguhnya ada orang yang pandai dalam mentakwilkan mimpi. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Maka kemudian dia adalah Yusuf. Panggil Yusuf. Nah, ketika Yusuf itu mau dikeluarkan dari penjara, apa yang dia tanyakan? Bukan langsung kegirangan, tidak. Tapi Nabi Yusuf tanya, gimana itu kondisi ibu-ibu yang dulu memenjarakan saya? Gitu ya. Jadi, apakah mereka sudah berubah apa belum? Gitu ya. Jadi, saat itu kemudian wis dolali gitu ya. Jadi mereka sudah tidak lagi membicarakan tentang Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf akhirnya dikeluarkan. Disitulah Nabi Yusuf kemudian mentakwilkan mimpi raja bahwa akan terjadi sebuah musim di mana kerajaan itu akan mendapatkan masa di mana mereka akan mudah sekali untuk panen selama 7 tahun. Kemudian tapi setelah itu akan diikuti dengan masa sulit yang luar biasa, yaitu 7 tahun kemudian. Nah, dengan jawaban itu, kemudian raja bertanya, apa yang harus kami lakukan? Maka simpanlah hasil panenan itu beserta tangkainya. Makanya dulu kalau orang-orang dulu itu kan, kalau manen padi itu kan tidak dirontokkan, itu dikasih dengan tangkainya loh. Apa namanya istilahnya itu? Ya, itu lebih awet daripada langsung dirontok gitu. Jadi Nabi Yusuf memberikan solusi itu kalau panen nanti supaya bisa awet panjang itu sak tangkainya. Jadi penyimpanannya ini sak tangkai-tangkainya. Nah di situ kemudian raja setuju. Terus saat itu Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam ditanya, kamu minta apa? Kamu minta apa? Maka Kanjeng Nabi Yusuf mengatakan,
angkatlah aku sebagai menteri ini perbendaraan gitu ya. Dan ini ulama sepakat bahwa kenapa ini diperbolehkan, karena Nabi Yusuf adalah memang seorang nabi. Tapi itu adalah tidak diperbolehkan bagi kita yang kemudian kita ini langsung kemudian angkatlah saya sebagai ini gitu ya. Karena Nabi pun juga pernah gitu ya menegur atau tidak mengabulkan permintaan dari seorang sahabat yang minta untuk dijadikan pejabat satu. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf pun kembali bertemu dengan wanita yang menggoda sebelumnya itu. Kemudian wanita itu mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah yang benar. Terus kakak-kakaknya yang dari Palestina karena mengalami kekeringan yang sangat, datanglah untuk ke Mesir meminta bahan makanan. Ketika saat itu Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya datang, langsung bisa mengenali, sedangkan kakak-kakaknya tidak mengenali Nabi Yusuf. Nah, inilah Nabi Yusuf tidak langsung menangkap kakaknya, tidak langsung menghukum kakaknya, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam membiarkan kakaknya mendapatkan bahan makanan itu hanya saja karena Nabi Yusuf ingin mendapatkan kabar dan ingin bertemu dengan saudara yang seibu, saudara seibu Nabi Yusuf itu Bunyamin. Maka pesannya Nabi Yusuf pada kakak-kakaknya, kalau kamu nanti ingin dapat makanan lagi, tolong kalau ke sini bawa Bunyamin. Kalau kamu ke sini nggak bawa Bunyamin, kamu nggak akan dapat makanan lagi. Nah, diancam begitu kan. Nah, sampai pulang, sampaikanlah kepada Nabi Yakub bahwa raja penguasa begini-begini. Terus kemudian Nabi Yakub sebenarnya tidak membolehkan. Tapi kemudian mereka meyakinkan Nabi Yakub bahwa kesalahan dulu tidak akan diulang lagi, maka Bunyamin pun dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, bagaimana strategi Nabi Yusuf untuk bisa menahan Bunyamin? Maka ketika masing-masing saudara ini kan bawa karung. Nah, diisilah karung itu dengan makanan. Nah, tetapi karungnya Bunyamin ini dikasih piala. Pialanya raja itu dimasukkan ke karungnya Bunyamin. Ini kan dimasukkan ke karungnya Bunyamin. Ketika kemudian sudah diikat, kan disetarkan sama dicek sama Yusuf nih. Dicek. Yusuf sudah perintah sama yang belakang. Nanti yang belakang teriak ya, kalau piala raja ada yang hilang. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, terus kemudian betul dari belakang teriak, piala raja hilang, siapa yang mencuri? Nah, karena di situ pendatang semua, kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ayo siapa di antara kalian yang mencuri piala raja? Karena mereka merasa tidak pernah mencuri, mereka pun juga menjawab pede, kami nggak mencuri. Kami nggak mencuri. Apa buktinya? Nah, kemudian kakaknya mengatakan, silahkan cek ya di karung kami masing-masing. Terus ditanya, apa sanksinya? Kalau nanti sanksinya kalau terbukti kalian mencuri. Ya sudah, kalau memang terbukti siapa yang di dalam karungnya ada piala raja, silahkan Anda tahan. Ternyata karung itu yang ada piala rajanya adalah karungnya Bunyamin. Padahal kakaknya tadi berjanji sama Nabi Yakub bahwa Bunyamin akan dijaga dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, ini karungnya Bunyamin ini. Akhirnya Bunyamin ditahan oleh Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya suruh pulang. Nah, Bunyamin ketika kemudian sudah ditahan Nabi Yusuf bilang, Bunyamin, aku Yusuf, gitu kan. Nah, Bunyamin kemudian, ternyata kakaknya. Nah, ini kan sebuah kisah bahagia, lama nggak ketemu. Oke. Terus kemudian kakak-kakaknya berembuk, ini gimana nih? Kita sudah janji sama bapak, kita akan menjaga Bunyamin. Akhirnya kakak tertua itu memutuskan, sudah kalian pulang, saya akan tetap tinggal di sini karena saya tidak berani lagi bertemu dengan ayah, gitu. Terus karena saya sudah berjanji untuk bisa menjaga Bunyamin. Kakak-kakaknya pulang, sampai di rumah di Palestina, maka pesan Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya adalah supaya mereka mencari keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Nah, perintahnya apa? Ini dalam Al-Quran ini untuk kita semuanya, ya, pesan beliau adalah ayat yang ke-87 ya. Pak Joko, ini sampai jam berapa? Sampai jam 8:15 Ustaz. Oh ya, 2 menit lagi ya. Ya. Nah, di ayat yang ke-78 itu 87 ya. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu mir rauhillah. Innahu la yayasu mir rauhillah
illal qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudara. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. Nah, inilah menjadi dalil, karena ini meskipun ucapan Nabi Yakub alaihissalam, tapi ini dibenarkan oleh Allah bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu mereka termasuk golongan orang-orang yang dihukumi kafir. Berputus asa itu, maka tidak boleh ada bagi kita dalam diri kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Termasuk bagaimana kita berdakwah menyampaikan kepada orang-orang yang meskipun dosanya begitu banyak, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Nah, akhirnya kemudian mereka datang ke Mesir kembali, tapi pesan Nabi Yakub adalah jangan kalian masuk melalui satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Supaya apa? Nanti kalau dicekal itu jangan sampai dicekal semua, gitu kan? Itu maksudnya gitu. Nah, sampai di sana, kemudianlah Nabi Yusuf membuka rahasianya bahwa aku adalah Yusuf yang dulu pernah kau gini. Nah, begitu, maka tadi sampaikan bahwa Nabi Yusuf pun tetap memaafkan mereka. Terus bahkan apa? Nabi Yusuf melepas gamisnya, kemudian gamis itu diberikan kepada kakaknya, sampaikan salamku kepada bapak, usaplah wajah bapak dengan bajuku ini, insya Allah butanya sembuh. Kakak-kakaknya ini yang bawa gamis ini pulang, sampai perjalanan belum sampai rumah, Nabi Yakub itu sudah bilang, aku kok mencium Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu sudah kerosok, aku kok mencium bapak iki wah, dan kok ya ora berubah-berubah. Yusuf iki wis mati gitu. Bahkan anaknya menyebutkan bapak itu dolalimu bin sesat gitu. Bapak itu sesat, wah kok ya ora paham-paham Yusuf iki wis sudah mati gitu. Akhirnya kakaknya datang membawa gamis itu, kemudian diusapkan ke wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yakub butanya sembuh. Nah, kemudian adiknya yang tadi nunggoni tadi, yang mengucapkan bapaknya sesat tadi, langsung mohon kepada ayahnya agar dimintakan ampun kepada Allah, dan langsung jawaban Nabi Yakub, aku akan memintakan ampunan untuk kamu terhadap Tuhanku. Nah, endingnya bagus lagi, endingnya menarik lagi. Akhirnya semuanya keluarga diboyong, pergi ke Mesir, untuk kemudian Nabi Yakub alaihissalam didudukkan di kursi, kemudian semua putra-putranya sujud di hadapan Nabi Yakub, dan inilah takwil mimpi dari yang pernah dialami Nabi Yusuf alaihissalam di awal kisah itu, ketika Allah mengatakan itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsu wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, jadi saat itu Nabi Yusuf mengatakan, ya ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, takwil mimpi itu ternyata menjadi kenyataan. Intinya kisah itu endingnya adalah bahagia. Terus kemudian mereka semuanya bersatu kembali setelah setan mencerai-beraikan mereka dengan tipu dayanya, yaitu rasa iri kepada kerabat, rasa iri kepada sesama saudara. Tapi kemudian mereka disatukan kembali oleh Allah SWT. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan tentu saja ini adalah kisah yang sudah disebutkan oleh sendiri kisah terbaik. Sebenarnya ini hanya sekecil saja hikmah. Kita akan bisa temukan kembali semakin kita mendalami. Semakin kita mendalami, kita akan temukan rahasia-rahasia di balik kisah-kisah, terutama di surat Yusuf ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh, yaitu paling tidak menjadi pribadi yang pemaaf. Pribadi yang pemaaf, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau tetap memaafkan saudara-saudaranya meskipun telah mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Wallahu a'lam. Waktu kami kembalikan kepada Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Ustaz Tribo yang sudah memberikan kisah. Nah, pada hari ini ada kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kami buka ya sekitar 10 menit ya, nanti untuk pertanyaan
silakan bisa di chat di chatting room ya, di chatting room nanti di sana nanti kami bacakan, oke. Nah ini belum ada yang masuk, Ustadz, untuk yang bertanya. Nah, mungkin sudah Kalau banyak yang ini usulan ya. tadi, ada yang usulan tadi mungkin apa tadi? Gimana? Yang ada yang usulan tadi kayaknya. Ya, ya kalau usulan ini ya, usulan untuk tema tetap sama, kisah-kisah inspiratif. Mungkin untuk pekan depan ini kami informasikan kisah-kisah yang berbeda gitu kan. Nah, Wow. gitu. Itu tadi apa? Masukan-masukan dari ada masukan ya di setting room-nya. Oke. Ya, Ustadz, mungkin ini saya ingin sedikit ini ya, sedikit bertanya gitu ya, yang untuk mengawali saja, karena yang gitu. Jadi memang kisah itu apa ya, bagian dari apa ya? Kenapa kok Allah itu apa ya, memunculkan banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan ada rahasia tentunya gitu. Kenapa gitu kan? Nah, itu kira-kira apa Ustaz gitu? Pertama bahwa secara fitrah manusia itu sebenarnya diberikan kelembutan oleh Allah. Untuk hati itu mudah menerima sesuatu yang ya apa ya? Ya kisah. Kalau kisah itu kan biasanya adalah sesuatu yang kita mudah untuk mencerna dan mendengar. Ya. Jadi berbeda dengan apa namanya? Sesuatu yang harus berpikir dengan logika, ya. Misalnya begini. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang ayat-ayat yang di situ berisi tentang keajaiban-keajaiban itu yang kadang-kadang saat itu kan sulit untuk dicerna. Marojal bahroini yaltaqiyan, dua laut bertemu, kan gitu kan? Jadi itu kan orang saat itu belum ada teknologi untuk bisa mengecek bener nggak ini ayat ini kan begitu. Tapi dengan kisah itu, nah ini tadi kan sahabat kan tanya, mereka kan lelah gitu, mereka mendapatkan tekanan yang begitu berat. Ya Rasul, ceritakan kepada kami kisah. Nah itu di saat rehat itu mendengarkan cerita itu kan rasanya lebih ringan gitu kan, dan kisah itu bisa menginspirasi gitu kan. Jadi tidak memberikan pikiran yang berat gitu. Jadi bisa diterima di saat kita dalam keadaan tekanan pun bisa. Baik, gitu. Luar biasa. Berarti memang ini ya Ustaz ya, kisah itu sebuah sebuah semacam metode penyampaian. Ya, kalau sekarang di era sekarang mungkin metode dakwah gitu ya. Metode dakwah itu yang cukup efektif ternyata juga dari kisah nih. Dari kisah itu lebih efektif dibanding kita mencerikan dalil-dalil gitu ya. Itu lebih mudah diterima ternyata gitu. Ya, makanya kalau kita bahkan guru-guru TPA gitu kan, jangan menceritakan dongeng lah. Yuk kita ubah. Yang kemarin-kemarin mungkin kita masih mengambil referensi dongeng, yuk kita rubah menjadi kisah. Di Quran begitu banyak kisah. Begitu banyak kisah. Kisah Hudhud misalnya gitu kan. Kemudian kisahnya kalau mungkin dewasa ya kisahnya Bal'am misalnya begitu kan. Terus banyak kisah yang yang sudah diceritakan oleh Allah, yang itu adanya benar, jadi ada dalilnya sehingga kita tidak mengada-ada begitu. Betul. Jadi ada yang tanya kayaknya. Ya. Ini ada yang tanya Ustaz tentang maroji kisah-kisah di dalam Al-Quran dan cerita Israiliyat ya. Ini referensi kira-kira ada nggak referensi untuk untuk teman-teman bisa belajar kisah itu ya. Baik, setidaknya ya kalau kita belajar kisah itu apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir itu standar. Itu diakui ya. Banyak kisah itu terutama kalau tidak ditafsir ada di kitab Bidayah wal An-Nihayah. Contohnya coba Mi. Itu ada contoh bukunya yang kita bisa jadikan referensi. Oh ini salah satu ya. Ini kayak gini nih. Nah ini salah satu kitab yang disusun oleh Imam Katsir yang di sini ini jilid ke-22 ya. Ini berisi tentang juga kisah-kisah termasuk para nabi dan para rasul juga ada di sini. Kemudian tentang peristiwa di padang mahsyar, dan ketika penyusunnya adalah Imam Katsir, insya Allah itu beliau termasuk ulama yang memang ya dijadikan maroji, ya. Bahkan
kalau yang dicerita dari teman-teman yang kuliah di Madinah, di Mekah pun, kalau di sana tafsirnya juga yang dipakai juga diantaranya rujukan utamanya adalah tafsir Mukatsir. Kira-kira begitu. Itu ya, Ya. Bapak Ibu sudah dapat jawaban ya untuk referensi tentang kisahnya yang insya Allah itu sudah diakui ya. Yeah. 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 Nah, mungkin ini ya Ustadz ya, bahkan kalau sekarang ini ada komunitas ini ya, pendongeng Muslim Indonesia gitu. Pendongeng Muslim Indonesia itu memang kalau dulu kan bukan pendongeng ya, sekarang juru kisah, kalau dulu kan juru dongeng ya. Iya, nah, memang teman-teman di PPMI itu juga mengembangkan berbagai metode untuk mengkisahkan kisahnya di dalam Al-Quran. Nah ini untuk bagi kami ya, mungkin yang ini ya, yang sebagai orang tua kan ini kayaknya metode yang cukup asik buat anak-anak. Nah mungkin menurut Ustadz gimana Ustadz itu? Betul, betul. Jadi misalnya begini, contoh nih, ini sedikit ya, contoh. Misalnya gini, kita kan sering mendengar kisahnya Nabi Adam yang digoda oleh iblis gitu ya. Nah, kan iblis itu dia kan diusir oleh Allah dari surga ketika tidak mau sujud terhadap Adam, itu kan, kita sepakat. Nah, pertanyaannya begini, loh ini iblis sudah diusir dari surga, padahal Nabi Adam itu pasti tinggal di dalam surga, iblis sudah di luar surga, tapi kok iblis masih bisa menjerumuskan Adam untuk makan buah kuldi? Kalau ada pertanyaan begitu, gimana jawabnya? Nah, gimana itu? Nah, kira-kira iblis godone gimana? Apakah dari luar surga itu teriak-teriak gitu? Ataukah kemudian lewat telepon? Ya nggak mungkin kan? Coba. Ini logikanya kan, loh iblis kan sudah di luar surga, wong sudah diusir sejak awal karena tidak mau sujud. Nah setelah itu kenapa iblis masih bisa menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk makan buah larangan itu, kan gitu kan? Mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa muncul saat itu. Ternyata itu jawabannya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di mana Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ketika iblis itu diusir dari surga, iblis sangat marah sekali. Ya, kenapa? Dia gara-gara tidak mau sujud, padahal iblis itu adalah makhluk Allah yang sudah beribadah ribuan tahun gitu kan. Makanya kalau kita baca Quran itu, di Quran itu ada 15 titik yang di situ kita sunahkan untuk sujud. Ayat apa itu namanya? Sajadah ya. Nah, itu kan ketika kita sujud, iblis itu langsung marah betul dan meriang betul. Gara-gara sujud ini saya diusir dari surga gitu. Nah, ketika ada orang beriman diperintahkan sujud, mau sujud, maka dia sangat marah. Nah, ketika dia marah, sudah di posisi luar surga itu, maka dia menawarkan kepada seluruh makhluk Allah, siapapun yang bisa mengantarkan iblis kembali untuk masuk ke dalam surga, maka akan diberi ini, dan ini. Konon siapa yang bisa menyelinapkan saya masuk ke surga kembali, maka saya akan berikan ini, dan ini. Semua makhluk Allah tidak ada satupun yang berani, kecuali satu. Apa? Kalian tahu? Ular. Ya, kata Ibnu Katsir ya, ular. Sehingga beliau mengatakan ular itu dulunya itu punya kaki. Makanya kita kadang kalau di Cina itu kan melihat ono-ono ada kakinya. Ular naga itu ya. Ya, aslinya itu oleh Allah itu diciptakan dengan kaki. Tetapi kemudian karena dia melakukan itu maka dihukum oleh Allah, kakinya dihilangkan. Dia berjalan dengan perutnya. Nah, ular pun bersedia untuk membawa iblis masuk dengan bersembunyi di ini, apa namanya? Di belakang taringnya. Sebagaimana ketika dulu Nabi Nuh alaihissalam itu ketika memerintahkan seluruh pengikut beliau dan binatang itu masuk ke kapal itu kan, sebelum banjir bandang itu, satu binatang terakhir yang tidak mau masuk apa? Nah, keledai. Keledai itu nggak mau masuk. Diperintahkan sama, masuklah wahai keledai, masuklah. Ternyata keledai tidak mau masuk, kenapa? Setan itu gondeli atau bersembunyi di buntutnya keledai itu. Nah, di buntutnya, karena semuanya itu akan dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan. Setan itu bersembunyi di ekornya keledai. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wahai keledai, masuklah kamu ke dalam kapal, meskipun iblis membersamaimu di ekormu. Baru kemudian iblis, keledai itu masuk. Nah,
ular, akhirnya iblis bersembunyi di taring ular dan masuk lagi ke dalam surga. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, dan itu memang skenario Allah untuk menguji itu. Bukan kemudian malaikat disalahkan penjaganya, oh berarti penjagaan nggak ketat nih, berarti malaikatnya teledor nih. Enggak, memang Allah sudah skenario itu untuk menguji ketaatan Nabi Adam alaihissalam terhadap apa yang dilarang. Nah, itu kita bisa temukan di tafsir Ibnu Katsir. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita merujuk itu, insya Allah banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, dan itu ada rujukannya, dan itu tidak bohong, dan insya Allah akan bisa memberikan kepada mereka sebuah pengetahuan, dan bisa kita rubah karakter mereka gitu ya, dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Saya kira begitu. Wallahualam. Oke, masalah luar biasa sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup untuk pertanyaan ini ya, pada pagi hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 8.29 dan ini sudah saatnya kita akhiri ya. Tapi kami informasikan bahwa insya Allah nanti pekan depan kita masih dibersama oleh Ustadz Triwibowo untuk kisah-kisah yang mungkin lebih menarik lagi, dan itu bisa kita ceritakan ke anak kita, ke anak didik kita, itu menjadi sebuah teladan inspirasi bagi mereka semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon bagi yang belum mengisi ini ya presensi segera mengisi ya, saya sampaikan itu. Baik, untuk kajian pada pagi hari saya kira cukup ya, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan untuk mengikuti di acara kajian Ahad pagi besok ya. Nah, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembaca kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau ngobrol monggo. Ya masih ada waktu luang bisa ini ya, bisa bersafari ya. Yang mau ada acara mempersilakan untuk ini nih, untuk live ya. Pak Iswadi, ada pengumuman untuk foto-foto ini? Ya mungkin ada informasi Kak dari ini, dari Pak Iswadi atau Pak. Wah ini sangat kepilih. Lomba Mas, lomba itu ya mengkreasi Pak Iswadi ya, mengkreasi rumah ya. Iswadio, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Belum masuk suaranya. Saya juga izin ya, izin live ya. Suaranya tetap nggak masuk. Nggak kedengeran Pak Iswadi. Tidak terdengar.
Nggak apa-apa. Oke, sudah masuk? Ya, sudah masuk nggih? Oke, Pon, masuk. Oh ya. Nggih. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang fotonya belum dikirim bisa dikirim. Bagi yang belum dihias, monggo bisa dihias. Tidak ada kata terlambat nggih. Insyaallah untuk foto-foto yang masuk nanti akan kita tampilkan di slide kajian berikutnya. Dan semoga itu juga Instagram juga boleh nggak? boleh Ustaz, monggo. Oke. Inspirasi bagi kita sekalian nggih. Jazakallah buat yang sudah masuk, Pak Tri, Bu Rofi, kemudian ada Pak Bono, Mbak Wihe, ada Bu Desi, kemudian dan yang mungkin yang belum saya sebutkan, nggih. Monggo bisa disusulkan, nggih. Jazakallah bagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah rawuh, nggih. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan untuk pekan yang akan datang. Kalau misalnya ada masukan, saran usul bisa disampaikan ke panitia atau ke pengurus nih. Syukron pada seluruh panitia yang sudah membantu. Semoga menjadi amal soleh bagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa presensi diisi. Sampai kapan, Pak Is? Kirim fotonya? Boleh sampai kapan? Oh, iya. Kirim foto. Se-Ramadan ini? Oke. Oke. Monggo. Sampai 15 Ramadan, nggih. 15 Ramadan sampai tanggal Ramadan. Oke. Sebenarnya kemarin sampai tanggal 5 tapi nggak apa-apa kita kita kasih tambahan waktu. Ya lebih semarak lagi, monggo. Oke. Ya.